Saudara, hidup bijaksana dan adil, saudara, sungguh mencerminkan bahwa hidup kita ini sudah menerima anugerah keselamatan. Seculun-culunnya orang, sepolos-polosnya orang, jikalau sudah terdidik oleh firman Tuhan, kita ini akan hidup semakin bijaksana, baik secara teori maupun secara praktis. Kita akan peka dengan kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang, karena dengan demikianlah Allah mempercayakan kita tugas untuk melayaninya. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, keselamatan dalam 3 dimensi waktu. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Titus 2 ayat 11 hingga ayat 15. Saya bacakan untuk kita semuanya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Titus 2 ayat 11 hingga ayat 15. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, kebutuhan yang paling urgent dari manusia yaitu keselamatan. Walaupun pengertian keselamatan pada umumnya disempitkan atau dibatasi, artinya hanya pada keselamatan yang bersifat lahiriah, seperti keselamatan dari bahaya kecelakaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Karena itu, keselamatan begitu populer di masyarakat dengan terbuktinya maraknya pemakaian kata selamat. Kata selamat seringkali diucapkan dalam permintaan doa, seperti doakan supaya selamat, dalam ucapan bahagia, selamat berbahagia, bahkan banyak dipakai dalam hubungannya dengan waktu, seperti selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Intinya, keselamatan adalah kebutuhan manusia, walaupun lepas dari pengertian yang sebenarnya. Dalam keagamaan sering menyoroti arti keselamatan dengan aspek yang lebih dalam lagi. Karena itu setiap agama mempunyai doktrin keselamatannya masing-masing. Walaupun kita mempelajari semua doktrin keselamatan dari masing-masing agama di dunia, kita dapat menyimpulkan bahwa hampir semua agama menekankan keselamatan itu sebagai hasil usaha manusia, dan hanya kekristenan yang menekankan keselamatan itu sebagai kasih karunia Allah semata. Bagaimanakah konsep keselamatan menurut iman Kristen? Apakah memadai tindakan awal kita untuk percaya kepada Kristus di waktu yang lalu menjadi jaminan keselamatan dalam waktu kekekalan? Apakah keselamatan menurut iman Kristen dapat disimpulkan dengan kalimat sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan? Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menyimak. Yang pertama, dasar karya keselamatan adalah kasih karunia Allah di dalam ayat 11. Kondisi manusia dalam keberdosaannya tidak mampu membuka pintu keselamatan bagi dirinya sendiri, bahkan tidak mampu menemukan Allah penyelamat. Kalaupun ada upaya ke arah itu, semuanya hanyalah sia-sia belaka.
keselamatan manusia hanya karena intervensi Allah semata ataupun campur tangan Allah secara langsung. Itu bukan faktor yang ditimbulkan oleh pihak manusia itu sendiri, melainkan terletak pada diri Allah atau hanya karena kasih karunia Allah dalam ayat yang ke-11. Bukan karena hasil usaha atau hasil pekerjaan manusia itu yang dapat menghasilkan perbuatan baik dan kondisi yang layak diselamatkan, melainkan pemberian Allah, kado Allah, hadiah Allah. Jadi Allah menyelamatkan manusia menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kerelaan kebaikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Anugerah Allah yang dinyatakan itu adalah anugerah yang menyelamatkan atau mendatangkan keselamatan. Dan ini bukan hanya untuk orang tertentu seperti orang Yahudi, melainkan untuk semua manusia. Ini merupakan bukti kasih karunia Allah yang jangkauannya mencakupi seluruh dunia. Yang kedua, kita perhatikan keselamatan dalam waktu lampau atau di waktu yang lalu, ayat 11 dan 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, dalam bahasa Yunaninya adalah di dalam bentuk aorist tense ataupun aorist sense, ya. Berarti menunjukkan suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang sudah dan sedang atau secara terus-menerus berlangsung. Jadi karya penyelamatan atas manusia sudah berlangsung, yaitu melalui juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk manusia di dalam ayat 14. Berdasarkan teks, kita dapat mempelajari dua karya Kristus, yaitu satu, karya penebusan. Istilah yang dipakai untuk pengertian penebusan yaitu lutron dalam bahasa Yunani, yang berarti pembebasan dengan uang tebusan. Lutron seringkali menunjukkan harga yang harus dibayar demi pembebasan. Kristus mengorbankan dirinya sendiri demi membebaskan manusia dari segala kejahatan. Ayat yang ke-14. Jadi, harga karya pembebasan yaitu pengorbanan, di mana harga tebusan tersebut adalah Tuhan sendiri, karena Dialah yang menjadi tebusan ganti orang berdosa. Karya penebusan Kristus menyangkut segi penebusan dari dosa dan hukuman. Orang yang ditebus mengalami pembenaran dan pengampunan dari dosa serta dilepaskan dari kuasa dosa. Yang kedua, karya pengudusan. Pengudusan menurut konsep perjanjian lama yaitu pemisahan di mana umat Tuhan dipisahkan dari kenajisan hidup, karena Allah tidak dapat bersekutu dengan kenajisan. Pemulihan persekutuan antara Allah dengan manusia hanya dapat dimungkinkan oleh karya Kristus yang menguduskan manusia. Karena itu persekutuan ini adalah persekutuan dalam kekudusan. Kristus menguduskan manusia dari kenajisan bagi dirinya menjadi kepunyaannya sendiri. Yang ketiga, keselamatan manusia dalam waktu kekinian, ayat 12. Apakah sudah cukup? Kita telah menerima keselamatan melalui karya penebusan dan pengudusan Kristus? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mendatangkan debat teologis yang hangat. Namun kita harus memberikan jawaban. Berdasarkan firman Tuhan, keselamatan sudah diberikan secara cuma-cuma atau gratis, namun keselamatan itu harus dipelihara atau dikerjakan dari masa kekinian atau sekarang. Artinya, memelihara ataupun mengerjakan keselamatan adalah membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan lagi tidak doyan, tidak gemar kembali kepada dosa. Orang yang sudah diselamatkan mengerjakan keselamatan itu artinya menghasilkan buah-buah roh yang menunjukkan bahwa dirinya sudah diselamatkan. Dalam teks ini kita bertemu bentuk waktu sekarang ini ataupun present tense, menyatakan suatu tanggung jawab kita sebagai orang yang diselamatkan, yaitu mengerjakannya. Jadi yang kita kerjakan saat ini adalah kita mengerjakan keselamatan kita. Artinya bukan kita menyumbangkan jasa kita supaya kita diselamatkan. Artinya mengerjakan keselamatan kita itu adalah kita menjadi produktif. Hidup kita ini menghasilkan buah-buah keselamatan yang dapat dinikmati oleh semua orang.
Setelah diselamatkan, kita mesti mengejawantahkan keselamatan dengan cara pertama, meninggalkan kefasikan. Kefasikan dari kata fasik yaitu perbuatan yang tidak memperdulikan perintah Tuhan. Kefasikan bukan hanya dilakukan oleh orang yang kafir, melainkan juga dapat dilakukan oleh umat Tuhan. Seorang yang sudah diselamatkan dari kefasikan haruslah meninggalkan dosa tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan itu sekali lagi sudah tidak doyan untuk melakukan dosa, tetapi sering sekali masih bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya upaya kita adalah kita meninggalkan dosa kefasikan tersebut. Berikutnya, ungkapan rasa syukur karena keselamatan menghasilkan sikap penolakan secara tegas berbagai bentuk kefasikan. Yang kedua, meninggalkan keinginan duniawi. Saudara, memang dunia saat ini menawarkan begitu banyak kesenangan, walaupun kita melihat banyak juga bencana. Termasuk kita adalah generasi yang diizinkan oleh Tuhan mengalami yang namanya pandemi secara global, yakni virus COVID-19 ya. Nah, jadi kita melihat dunia ini banyak malapetakannya juga, walaupun menawarkan banyak kesenangan duniawi. Nah, tanda-tandanya kita yang sudah diselamatkan adalah meninggalkan keinginan duniawi, karena dunia akan binasa. Lebih dalam lagi, bukan hanya meninggalkan perbuatan kefasikan, melainkan juga meninggalkan keinginan untuk berbuat fasik yang identik dengan keinginan duniawi atau keinginan daging. Yang ketiga, hidup bijaksana dan adil sebagai refleksi dari keselamatan yang sudah diterima. Saudara, hidup bijaksana dan adil, saudara, sungguh mencerminkan bahwa hidup kita ini sudah menerima anugerah keselamatan. Seculun-culunnya orang, sepolos-polosnya orang, jikalau sudah terdidik oleh firman Tuhan, kita ini akan hidup semakin bijaksana, baik secara teori maupun secara praktis. Kita akan peka dengan kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang, karena dengan demikianlah Allah mempercayakan kita tugas untuk melayaninya. Yang berikutnya, jadi hidup bijaksana dan adil bukan supaya diselamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan. Justru karena kita sudah menerima keselamatan yang kekal dari Allah, pembuktian kita adalah kita dapat hidup dan bijaksana karena keselamatan itu memberikan dampak yang kekal. Karena di dalam keselamatan itu kita juga terus belajar firman, dan firman Tuhan itu menuntun, mendidik kita supaya setiap hari kita semakin adil, semakin bijaksana di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Yang keempat, hidup beribadah kepada Tuhan. Ciri ataupun tanda orang yang sudah diselamatkan adalah hidup beribadah. Hidup beribadah merupakan pola hidup bagi orang yang telah diselamatkan. Pasti ya, jadi orang yang hidup beribadah pasti diselamatkan. Dan tentu saja saudara, orang yang diselamatkan pasti dia hidup beribadah. Sedangkan hidup yang beribadah sering sekali kadang-kadang agamanya ini masih bisa semu, atau agamanya ini masih bisa samar-samar, atau hanya jubah keagamaan saja. Tetapi orang yang sungguh sudah diselamatkan pasti beribadah. Jadi orang yang beribadah belum tentu juga sudah diselamatkan. Ibadah tanpa keselamatan hanyalah kefasikan, karena ibadah itu sebagai ekspresi hidup orang yang diselamatkan, yaitu menyembah penyelamat dan menaklukkan diri di bawah kekuasaannya. Biasanya ibadah erat kaitannya dengan liturgi, namun ibadah Kristiani bukan hanya dalam batas liturgi, melainkan suatu kehidupan yang benar dan kudus di hadapan Allah. Yang keempat, keselamatan dalam waktu yang akan datang, ayat ke-13. Kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13, Yohanes 3 ayat 16. Jadi keselamatan yang telah kita peroleh sejak percaya kepada Tuhan juga dialami pada masa kekekalan, yaitu hidup yang kekal. Karena itu hidup kekal erat kaitannya dengan tindakan percaya. Inilah keselamatan di waktu yang akan datang. Apa sikap kita terhadap keselamatan kekal di masa yang akan datang? 1. Menantikan penggenapan pengharapan. Kristus memberikan kepada kita suatu pengharapan sebagai penggenapan kebahagiaan, yaitu kehidupan kekal di surga. Ayat yang ketiga.
Yang kedua, menantikan penyataan kemuliaan Allah. Kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan suatu penyataan kemuliaan Allah. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dinyatakan secara terang-terangan sebagai juru selamat dan sebagai Allah yang patut menerima hormat, kuasa, dan kemuliaan. Wahyu 5 ayat 12 dan 13, yakni ketika peristiwa itu dilukiskan sebagai momen kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Aplikasi untuk kita semuanya, sebagai refleksi untuk kita semua, apakah saudara meyakini bahwa saudara sudah diselamatkan oleh Kristus? Ceklah di dalam hidup saudara. Yang kedua, bagaimana cara saudara diselamatkan? Apakah dengan jasa kita atau kita menerima jasa dari Juru Selamat, yakni Yesus Kristus? Yang ketiga, bagaimana cara hidup orang yang sudah diselamatkan? Mari kita cek apakah hidup kita ini sudah seperti orang yang sudah diselamatkan. Jadi kita ini membuktikan diri kita bahwa kita sudah diselamatkan dengan hidup taat kepada firman-Nya. Yang keempat, apakah pengharapan dari orang yang sudah mengalami keselamatan? Apakah kita rindu mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Saudara, mari kita cek hati kita masing-masing, kita periksa, kita evaluasi, sehingga tiap-tiap hari kita semakin progresif di dalam perjalanan mengiring Yesus seumur hidup. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan kita pada hari ini akan membawa dampak kepada kita untuk mengerti lebih dalam lagi tentang keselamatan di dalam 3 dimensi waktu, dimensi masa lampau, dimensi masa kini, dan dimensi yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Shalom.